abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dan hendaklah ada segala umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah seperti biasanya ya, dan ini di pekan pertama kita kembali lagi insyaallah Bapak dan Ibu, para ikhwafillah pendengar di 105,8 FM dan juga di para pemirsa M2 TV Pontianak. Kita hari ini kembali hadir di Majelis Ilmu bersama ibu-ibu yang luar biasa. Di sana kita sapa dulu, ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Wah, kue lapis masih ada? Masih ya, Masya Allah. Ini biasa ibu-ibu nih sebelum Ramadan nih pastinya sudah mempersiapkan, apalagi di bulan Ramadan menjejaki Lebaran. Dan hari ini kembali lagi hadir membersamai kita di Majelis Ilmu, dan juga tentunya semoga keadaan ibu, kemudian ustadz, dan juga para ikhwafillah, para pendengar dan pemirsa selalu sehat dan juga selalu semangat untuk menjalani aktivitasnya. Serta semoga Allah berikan kemudahan, dilancarkan rezekinya ibu, dipanjangkan umurnya, amin. Dan insya Allah yang lagi sakit kita doakan semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah ikhwafillah rahimakumullah, Indah membersamai 1 jam ke depan pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya di hari ini, di hari Sabtu, menemani ikhwafillah dan juga bertepatan di tanggal 4 Mei tahun 2024. Dan hari ini Indah tentunya tidak sendiri, dan insya Allah ditemani para rombongan ibu-ibu dari Ormas Muslimah Wali Kota. Wah, ini luar biasa. Boleh senyum dulu ya Bu ya? Iya, Masya Allah. Insya Allah para ibu-ibu penghuni surga semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga tentunya membersamai hari ini ialah Ustadz Haji Burhansyah SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Insya Allah setelah Lebaran semoga makin sehat ya Ustadz ya. Karena banyak biasanya habis Lebaran nih, wah ya begitulah ya. Karena makannya campur-campur dan segala macamnya. Semoga yang lagi sakit kita doakan ya Ustadz ya. Amin. Semoga cepat sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita akan ngebahas mengenai tema urgensi meminta maaf dan juga mulianya pemberi maaf yang tak terbatas waktu. Ya kalau ngomongin ini pastinya kita kembali lagi bulan Syawal ya, dimana momentum maaf dan memaafkan adalah sebuah momen yang ada di Idul Fitri. Namun ikhwafillah rahimakumullah, tidak hanya Idul Fitri nih sebenarnya, tapi segala momen dan bahkan segala waktu juga bisa meminta maaf. Bener gak Ustadz? Iya betul. Bener ya, tapi gimana ya kalau penjelasan Ustadz sendiri? Nah kalau Ustadz sendiri nanti akan ngebahas itu ya Ustadz ya. Nah latar belakang mengambil tema meminta maaf nih kenapa nih Ustadz? Begini, saya buka dulu ya saya. Iya, boleh saya buka dulu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Mujahidin. Iya, M2 TV. Dan juga pendengar radio Mujahidin FM dan ibu-ibu dari Ormas ya, dari Muslimah Kota, serta ibu moderator ya. Ibu atau kakak? Mbak? Kakak aja deh. Dan juga para pimpinan dari
TV Mujahidin ya. Alhamdulillah, terima kasih atas amanahnya. Jadi tema hari ini tentang urgensi meminta maaf, kemudian mulianya sifat pemberi maaf, kita singkat mulianya pemberi maaf ya, yang tak terbatas waktu. Biasa masyarakat umumnya menganggap ya ada brand dalam pemikiran bahwa halal bihalal itu hanya dilakukan di bulan Syawal saja. Iya benar. Sehingga kalau tidak ketemu bulan Syawal, nanti bulan lainnya lalu sepi gitu. Padahal meminta maaf dan memaafkan ini harus berlangsung terus sepanjang waktu gitu ya. Setiap waktu ada kesalahan, saat itulah harusnya terjadi meminta maaf ataupun memberi maaf. Nah, jadi itulah kita berikan kajian ini. Jadi ini nanti kan udah ujung nih bulan Syawal nih ibu-ibu ya, ujung. Hari ini nanti mungkin hari Rabu atau Kamis bulan Syawal selesai. Nanti lalu tidak ada lagi halal bihalal. Padahal yang dimaksud halal bihalal itu sendiri adalah untuk maaf atau memberi maaf dan meminta maaf. Halal bihalal itu menghalalkan yang haram. Artinya kalau tidak memberi maaf atau tidak meminta maaf itu sebuah yang sangat dilarang ya, suatu amal yang sangat dilarang, maka harus dihalalkan. Dihalalkan dengan cara memberi maaf atau meminta maaf begitu. Saya kira itu yang menjadi latar belakangnya. Kemudian lanjut ya? Iya, sedikitnya lanjut. Sedikit aja nih lanjutnya. Nanti akan kita bahas lanjut lagi deh Ustadz. Oke, saya kira itu sebagai pengantar awal dulu. Urgensinya, jadi sepanjang waktu kita harus meminta maaf dan memberi maaf gitu. Iya, luar biasa nih. Dan juga tentunya tema yang kita angkat di hari ini, momentum Syawal yang akan berakhir, tapi harusnya minta maaf itu nggak boleh berakhir ya Ustadz ya. Selalu berkepanjangan. Untuk ibu-ibu gimana? Udah minta maaf belum nih? Udah ya, insya Allah. Dimaafkan nggak tuh? Maafkan ya. Ya insya Allah semoga semuanya kita memberi maaf buat yang mungkin ya karena rambut sama hitam tapi hati tiada yang tahu. Nah tentunya mungkin ada salah kata, hilaf atau yang mungkin tidak berkenaan di hati, boleh kiranya bisa dimaafkan dari sekarang ya Ustadz ya. Baiklah Ibu rahimakumullah, kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya seperti apa. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak atau DMI Kota Pontianak beserta KNRP, Mujahidin FM dan M2 TV mengajak ikhwafillah untuk dapat berdonasi atas musibah kemanusiaan yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Donasi dapat disalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 727 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Konfirmasi donasi ke nomor 0813 4521 2775 dengan Bapak Rusdian Syah, Ketua Harian DMI Kota Pontianak. Semoga bantuan yang diberikan bermanfaat untuk saudara kita di Palestina dan bernilai pahala bagi ikhwafillah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala sayyidina Muhammad. Takbir. Ana Habib Naufal bin Habib Soleh bin Habib Husin bin Abu Bakar Al Idrus Keramat Batang mengimbau ya, mumpung kita masih dikasih panjang umur, bikin senang hati Sayyidina Muhammad SAW. Tiada hari tanpa bikin senang Rasulullah SAW. Habib, gimana cara hatinya Rasulullah gembira? Dengan akhlak kita, dengan ucapan kita, dengan kelakuan kita, khususan kita harus jaga anak Sayyidina Muhammad SAW. Ya, makanya beruntung kita sebagai umat Sayyidina Muhammad SAW.
mudah-mudahan kita meninggal dengan Fatimah, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Sayyidina Muhammad. Cukup sekian Habib, jangan pernah lupa, jangan pernah bikin sedih hati Sayyidina Muhammad SAW. Cukup sekian Habib, tetap setia di media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ifafillah rahimakumullah, masih bersama Ukti Indah dan juga tentunya para Ifafillah pendengar 105,8 FM, para pemirsa MTV Mujahidin Pontianak, dan juga para ibu-ibu beserta ustadz yang hadir membersama di majelis ilmu hari ini. Dan juga hari ini Ifafillah rahimakumullah kita akan ngebahas lebih lanjut dengan tema maaf dan memaafkan tadi. Dan insya Allah langsung nih kita akan ngebahas lebih lanjutnya bersama Ustadz Burhan. Dan langsung aja Ustadz Burhan untuk bisa memberikan urgensi minta maaf dan memaafkan seperti apa. Baik, jadi sesuai dengan tema judul ini, pertama kita meminta maaf ya. Yang kedua nanti mulianya pemberi maaf. Jadi meminta maaf, kenapa kita harus meminta maaf? Yang di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak Allah memberikan peringatan atau memberikan otoritas ya, kewenangan kepada orang yang memiliki hak untuk memberi maaf. Misalnya dalam ayat Al-Quran ya, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178, ini terkait dengan otoritas si pemberi maaf ya. Allah memberikan hak untuk manusia, boleh memberi maaf, boleh tidak. Misalnya Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abd wal unsa bil unsa. Paman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Artinya ini masih lanjut ya, saya penggal di sini saja. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan pada kamu melaksanakan hukum qisas. Qisas itu dalam hal pembunuhan. Jadi kalau seorang membunuh, dikisas, dibunuh gitu. Al-hurru bil hurr, orang merdeka dengan orang merdeka. Jadi misalnya yang merdeka membunuh tidak boleh digantikan oleh budak gitu. Tuan membunuh tidak boleh digantikan oleh budak gitu. Wal 'abdu bil 'abd, seorang hamba yang membunuh, dia juga hamba itu dikisas. Wal unsa bil unsa, kalau yang membunuh itu seorang wanita, wanita merdeka, yang dikisas itu wanita merdeka. Artinya singkatnya kisas itu tidak boleh digantikan. Misalnya saya seorang punya cucu 20 tahun umurnya, sedangkan kakeknya 60 atau 65 atau 70 udah hampir mau meninggal, hampir mau mati. Lalu yang membunuhnya cucu, misalnya cucunya yang dikisas. Misalnya biarlah kata kakeknya, karena cucu ini perlu hidup, biar aku jalan yang umur 70 ini yang dekat mati ini gantikan gitu. Anda boleh gitu. Itu kisas. Itu tegasnya. Jadi hukum awalnya. Tapi kata Allah, paman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka apabila kamu dimaafkan oleh saudaramu, ya kan, fattiba'un bil ma'ruf, ya, maka gantilah dengan yang baik. Ganti dengan baik itu apa maksudnya? Diganti dengan menurut hadisnya ya, dan menurut penjelasan para ulama di dalam tafsir ayat ini, bisa diganti dengan 200 ekor unta, atau 200 seperti 200 ekor sapi, yang kalau kita kurskan satu ekor sapi itu 20 juta kali 200 ekor, maka 4 miliar jumlahnya itu diberikan pada ahli waris. Nah, itu hukum asalnya. Tapi bisa kompromi lagi, kalau tidak mampu kurangi lagi dari 200 ke 150 ke 100 boleh, asal ada kemaafan. Nah, di sini kita ingin tangkap bahwasanya hak untuk memaafkan itu kembali kepada manusianya. Nah, itu yang pertama. Makanya di akhirat nanti, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa TV Mujahidin, ada orang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut. Atadrusu namal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang
orang yang bangkrut itu kata para sahabat adalah orang yang tak punya duit ya Rasulullah, orang yang tak punya harta. Waqala Rasulullah, berkata Rasulullah, innamal muflisu min ummati yati yaumil qiyamah bi salati wa siyami wa zakati. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang di yaumil qiyamah dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Wa yati qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa syatama dama hadza wa daraba hadza. Tetapi dia juga datang dengan membawa dosa mencaci orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain. Dia juga membawa dosa dia membawa dosa memakan harta orang lain ya, dengan tak benar. Kemudian harta warisan kah, harta wakaf kah dimakannya. Kemudian dia juga membawa dosa menumpahkan darah atau membunuh orang lain ya. Sekarang ini banyak orang membunuh-bunuh ni yang belum tertangkap misalnya, nanti akan datang dia yaumil qiyamah, dia membuat dosa pembunuhan itu. Kemudian yang berikutnya memukul orang lain. Sehingga kata Rasulullah, nanti dia harus menebusnya. Bagaimana cara menebusnya? Yaitu dengan cara diberikan pahala solat dia, pahala puasa dia, pahala zakat, infak, sedekah dia, pahala haji, umrah dia, diberikan pada orang yang dirugikan, diberikan. Oh, karena banyak benar dosa dia kepada sesama manusia tadi itu, habis dosanya ni. Habis dosa-dosa dia, habis pahala dia ni diberikan pada orang yang dizalimi. Sehingga kalau sudah habis, tidak ada lagi bisa untuk membayarnya, kata Rasulullah. Selanjutnya, dosa orang yang dizalimi itu pula dikumpulkan, balikkan kepada yang menzalimi. Sehingga yang tadinya membawa pahala haji, membawa pahala banyak sekali, habis pahalanya itu dibayarkan pada orang yang dizaliminya, pada orang yang dia berdosa kepadanya, dan tak mampu lagi membayarnya. Akhirnya dosa orang itu ditumpukkan kepada dia. Akhirnya dia dimasukkan dalam neraka karena banyak dosa akibat menanggung dosa orang, akibat pahalanya habis membayar berdosa dengan orang. Inilah namanya orang yang bangkrut. Nah, makanya meminta maaf itu jangan tunggu-tunggu lagi, ya kan? Momentum lebaran ni hanya, memimpin Syawal ni hanya mengingatkan saja. Misalnya kalau nanti di bulan Zulkaidah ada bersalah, nunggu bulan Syawal tahun depan baru maaf, ya kalau panjang umur. Ya kan? Makanya judul kita ini meminta maaf dan mulianya pemberi maaf itu tanpa batas waktu gitu. Nah, tapi ini momentum Syawal ini untuk edukasi, sebagai untuk pelajaran bahwanya ini laksanakan cepat nih, ini momentumnya memang. Tapi apabila momentumnya sudah habis, ya lanjut. Maka mungkin kita pernah bersalah. Ini zaman kampanye kemarin ni banyak orang yang berdosa kepada tim sukses ini, saling serang menyerang, itu udah namanya waqazafa haja itu. Namanya itu udah saling mencaci, saling mengumpat, saling meribah, ya. Saling olok-mengolok, saling mengungkapkan ujaran kebencian. Ini udah dosa nih. Ya. Dosa kita kepada calon-calon legislatif, calon capres, cawapres tetap ada ini ya. Kita mengata simpulan begini, calon yang ini begini, kita berdosa sama dia tu, berdosa terus itu. Ya, tidak boleh sebetulnya kita, apalagi membuka aibnya. Semua itu ada hak-hak. Jadi kenapa kalau kita perlu minta maaf, ya mereka punya hak-hak. Jadi di antaranya jadi Al-Baqarah ayat 178 itu hak untuk hidup, hak manusia untuk hidup itu Allah berikan, Allah pagar, Allah lindungi dengan undang-undang Al-Qur'annya ya. Jangan ya coba-coba bunuh. Kalau bunuh kau berdosa pada Allah, kalau kamu bunuh kamu dosa pada manusia. Di dua dosanya. Dosa pada Allah kita bisa minta ampun pada Allah, tapi dosa pada manusia, otoritas manusia itu yang memberikan maafnya, bukan Allah yang memberikan maafnya. Tapi kalau kita berdosa pada manusia, selesaikan dengan manusia, begitu pesan-pesannya. Dan hak-hak dan perlindungan Allah kepada kita ini pada setiap manusia itu bukan hanya hak-hak untuk hidup saja. Misalnya ya, hak untuk dijaga beritanya. Jadi berita baik, berita buruk jangan cepat disebarkan, kata Allah surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, apabila ada orang fasik membuat berita pada kamu, ya kan, tabayun. Misalnya ada berita, ibu-ibu ni dapat berita ni, berita tentang anak tetangga
anak tetangga beritanya misalnya kurang bagus lah, macam-macam lah. Oh, kedengaran si fulan membawa berita, anak tetangga tahu tak kau ngapa? Hamil dia. Oh iya ke? Ini nih ada hak namanya praduga tak bersalah ya dalam hukum positif tu. Jangan gitu, oh iya ke? Bagus lah ni, nanti aku teruskan ke grup pengajian tu. Padahal beritanya belum benar. Ini kalau kita sudah meneruskan berita-berita yang belum jelas tu, kita sudah berdosa pada si fulan yang kena beritakan itu. Kalau kita tidak minta maaf pada mereka di dunia nanti ni, maka di akhirat nanti kita akan bertemu sama dia untuk menyelesaikan, memberi pahala pada dia nanti tu. Ini kemudian ujaran kebencian kita dapat dalam Al-Hujurat misalnya, ya ayyuhallazina amanu la yazhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu jelas. Janganlah satu kaum laki-laki mengolok laki-laki, kelompok laki-laki yang lain. Janganlah satu kelompok perempuan, misalnya organisasi perempuan yang satu mengolok organisasi perempuan yang lain. Jangan saling olok-olok ya. Apabila dilakukan saling olok-olok, maka boleh jadi kata Allah laki-laki yang kena olok itu lebih baik daripada yang olok. Boleh jadi laki-laki yang perempuan yang kena olok itu lebih baik daripada perempuan yang olok-olok, gitu kan? Itu. Wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mencela diri kamu. Akibat saling olok-olok itu akhirnya orang yang kena olok membalas. Membalas ini artinya kita pun kena cela juga, ya kan? Nah, ini kalau ada sempat saling olok-olok ya, misalnya dalam ibu-ibu pengajian ni ada gak ni penyakit suka nak olok-olok, bersayang-sayang masalah seragam misalnya. Kau ni pergi pengajian malah seragam itu ya, seragam ungu. Jadi digolok ungu. Ini jadi menyakitkan hati orang lain. Gampang tak dia tu, mentang-mentang dia tu banyak seragam, dia ngolok seragam kita malah itu tak itu. Akhirnya dalam kelompok pengajian ni banyak seragam sampai 40, 50 jenis seragam. Ini bisa bahaya juga ya kan? Ini jangan jadi olok-olok mengolok ni gara-gara seragam ini. Kadang-kadang sampai keluar dari pengajian. Kenapa? Kerana banyak seragam tak mampu beli. Ini jadi bahan gunjingan, jadi bahan ceritaan. Ini janganlah ini jadi bahan. Yang penting pengajian itu yang dikajinya Al-Quran, hadis dan pelajaran agama Islam lah pada umumnya ya. Nah, janganlah itu. Kemudian ini hak ujaran kebencian, hak olok-molok ni dilindungi dari ujaran kebencian, ucapan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang tidak menyenangkan. Kemudian ayat berikutnya, ayat 12-nya, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, ini apa lagi ini? Buruk sangka. Wahai orang beriman, kata Allah, jangan kamu buruk sangka. Jadi buruk sangka ni udah dosa ni. Kalau sempat misalnya ada yang buruk sangka sama ibu-ibu ni, ibu-ibu mana ni? Oh, dari Ummas. Seragam apa dia tu? Oh, dia tu baju seragam tu itu dapat dari ini tu, kena kasih syanuk tu, duitnya dari sini tu. Ini buruk sangka. Yang buruk sangka ni udah dosa. Kalau tidak minta maaf ni, nanti dia berurusan sama ibu-ibu yang datang ni. Masuk TV ke tu, oh dia pakai baju kena beri syanuk tu, padahal syanuk tu tak beri, ibu-ibu membelinya pakai pasang tengah, kata orang Pontianak ya tak? Dia yang buruk sangka yang tadi nanti di akhirat akan berurusan sama ibu-ibu pengajian ni, akan membayar apa? Jadi kalau ada orang yang berburuk sangka pada kita tu, nanti dia membayar kita tu, pahala-pahala dia pindah sama kita. Buruk sangka. Wala tajassasu. Juga Allah melindungi hak privasi seseorang tu. Janganlah kamu cari salah-salah orang tu ya, untuk menjatuhkannya. Jangan. Wala tajassasu. Jadi kalau kita suka cari salah orang ni, maka akibatnya nanti wala yaghtab. Maka Allah larang juga jangan berribah. Ini satu paket ayat ini nih. Ayat 12 ini satu paket ya. Jadi di mana Allah katakan, pertama jangan buruk sangka, kemudian yang kedua jangan kamu cari salah orang, yang ketiga jangan menceritakan. Kalau kita langgar yang pertama, ya, buruk sangka tu kita terus berburuk sangka pada seseorang saudara kita, kita sudah berdosa pada dia. Kemudian setelah kita buruk sangka, pasti kita cari salahnya apa? Kita dapat salahnya, pasti kita tidak diam, akan kita ceritakan salahnya itu pada orang lain. Nah, 3 dosa ini berat ini ya. Karena ini sudah bersifat larangan. Kalau seorang hamba mengerjakannya, haram kepada Allah berdosa, kepada manusia juga berdosa.
Berdosa pada Allah, istighfar, minta ampun banyak-banyak, Allah ampunkan. Tapi berdosa pada manusia, Allah tidak bisa maafkan. Manusia itu sendiri yang harus maafkan. Nah, makanya Allah melindungi hak-hak hambanya. Jangan kau cemarkan nama baik hambaku tu, jangan kau ceritakan aib hambaku tu. Allah lindungi itu. Kalau dah si hambanya ni memang tidak mau, ya kan, mau tobat, tak mau, udah punya aib, tak mau bertobat, ya kan, akhirnya terus melakukan dosa terus, ya, akhirnya kalau Allah sayang sama dia, Allah bukakan aibnya. Biar Allah yang buka aibnya. Bagaimana dia terbuka aibnya nanti, entah berada di suatu tempat ditangkap aparat keamanan, tapi bukan dari lisan kita. Itu yang penting. Misalnya kita tahu nih, si fulan kita dengar cerita yang begini-gini, jangan disambung. Sebab nanti kita pasrahkan pada Allah saja. Nah, jadi kalau ini dosa-dosa kepada manusia ini, ya, beratnya nanti itu kalau tidak kita selesaikan di dunia ini, kita di akhirat dipertemukan. Tahu-tahu datang kepada ibu-ibu nanti orang yang tidak ibu kenal, yang nonton kita pada acara ini, ya, kemudian datang disidang oleh Allah, diambil pahalanya dikasihkan ke ibu. Kenapa pula dikasihkan ke aku, ya Allah? Dia dulu ada molok-molok. Dia dulu ada ngata penampilan ibu-ibu, yang hidung mancung dikata, yang hidung pesek dikata, yang bibir terperot dikata semua. Yang sering tampil ni biasa banyak komen orang, ya, ibu-ibu yang sering tampil ni biasa banyak dikomen orang. Yang baik moderatornya dikomen orang juga, nanti ustaznya dikomen orang. Yang komen ni bermaksud untuk menjatuhkan nama baiknya, kena dia tu, Bu. Ya, siapa yang komen negatif tentang kita yang tampil ni, dia nanti datang di yaumil qiyamah memberikan pahalanya pada kita. Nah itu, jadi inilah urgensinya kita perlu meminta maaf kalau memang tercetus, ya kan. Saya misalnya pernah nonton si fulan, termasuk misalnya nonton sepak bola itu kan, Indonesia berapa kali kalah ni, nonton habis, ya, pemain tu dikata-kata gini-gini. Bukan hak kita ngata kan, kita ni bukan ahli, bukan apa. Begitu kita kata gini, kita dah berdosa sama pemain sepak bola. Makanya tak usah nonton. Kalau kira-kiranya kita nonton berakibat membuat kita mencerca orang, mencaci orang, mengumpat orang, ya kan. Itu jangan mudah seperti itu. Nah, inilah jadi urgensinya kita ni, memang banyak dosa dan kesalahan kita ni kepada manusia lain, ya. Itu dalam hal yang tadi, ya. Kemudian dalam hal harta. Dalam hal harta ni melingkup kesalahan kita biasanya itu dalam hal apa namanya, kecurangan. Dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, neraka wil kata Allah bagi orang yang curang. Siapa yang curang tu? Allazina yaktaluna, wailul lil mutaffifin wallazina yaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila dia membeli, ya kan, dia minta apa namanya, timbangannya tu pas. Tapi kalau dia menimbang, dia berjual, dia menakar tu dengan mengurangi timbangan. Ini bukan, kata para ulama, ayat ini bukan hanya berlaku untuk pedagang, tapi juga berlaku untuk para pekerja. Misalnya ibu punya asisten rumah tangga, gajinya misalnya 2,5 juta sebulan dengan MOU. Dia bekerja misalnya harus dari jam 8 misalnya sampai jam 3, ya kan, berada di rumah. Yang dilakukannya istirahat, zuhur istirahat, itu kan, ya. Tapi jam 10 dia dah tidur dah. Jam 10, jam 11 dia dah tidur, tak kerja. Berarti saat dia tidur itu dia mencurangi. Ini terjadi juga bagi pegawai-pegawai misalnya kan. ASN jam kerjanya jam 7 sampai jam 3.30 misalnya. Jam 7 masih ngantar anak, jam 7.30 belum sampai ke kantor, ngantar istri pula 1 jam. Padahal kalau gajinya 10 juta, kita bagi 25 hari kerja, 400.000 per hari, per jamnya 50.000. Berarti 1 jam itu sekitar 50.000. Dia tidak bekerja, ya kan? Jadi berdosa pada siapa tu? Kepada yang bayar pajak. Ingat tu. Siapa bayar pajak tu? Kita lah bayar pajak kendaraan. Jadi orang-orang misalnya ASN, pegawai negeri yang kerja tak benar tu, dia berdosa pada pembayar pajak tu. Nanti dia membayar kepada kita di akhirat nanti. Makanya kalau kerja ni, ya, kerja benar-benar jamnya penuhi. Kalau duduk kerja tu ngadap laptop, ya kerjakan. Jangan sambil main game di laptop tu, ya kan? Sambil buka HP, kerja ya kerja gitu.
Kalau pegawai negeri, pegawai swasta bekerjanya misalnya tidak benar, maka dia berdosa pada yang membayar gaji dia. Kalau ASN tu dosanya pada pembayar pajak, jadinya pada kepala negara, negara dapat duit dari mana? Dari pajak gitu. Maka hati-hati. Saya sering sampaikan ni di instansi-instansi yang mengundang saya ceramah, saya sampaikan ni hati-hati. Temenung mereka. Karena itu tadi, ya kan? Wa akala mala haza. Jadi memakan harta yang tidak halal. Itu nanti berurusan gitu. Kemudian hak perlindungan diberikan oleh Allah kepada orang tua. Makanya Allah tu sudah pahamlah kejadian manusia dari awal lahirnya, dari alam rahimnya, alam ruhnya, alam rahim, alam dunia sampai jadi tua. Jadi tua nanti orang tuanya tidak bisa gerak lagi ibu ya, udah 70 lebih, 70, 80, tidak bisa bergerak kemana-mana. Siapa nak ngurusnya? Maka Allah lindungi. Wasainal insana biwalidayhi ihsanan di surah Al-Ahqaf, panjang surah ini. Ya kan? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kata Allah, ibumu yang telah melahirkan kamu dengan susah bertambah susah gitu kan. Kemudian menghamilkan, menyapi selama 30 bulan. Berat, dijelaskan Allah rinci gitu. Makanya kalau ibu kita sudah tua, kita berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik pada orang tua kita yang sudah tua, kita berdosa pada Allah dan juga berdosa kepada ibu. Kita lihat ya di TikTok, di YouTube tuh ada orang yang nyiksa orang tuanya itu. Orang tuanya itu udah pikun mungkin ya, dipukul kakinya ini sampai berdarah-darah, macam-macam caralah. Kita lihat anak durhaka di YouTube itu yang bukan untuk jadi edukasi yang baik, tapi untuk peringatan pada kita-kita yang apabila memiliki orang tua, bahwa hak orang tua untuk dilindungi itu ada. Apabila si anak mengabaikan, maka anak berdosa pada kedua orang tua. Kadang-kadang kontan azab bagi orang tua yang anak-anak yang durhaka kepada orang tua itu di dunia ini diberi oleh Allah. Nah itu. Bahkan kalau udah orang tua mendoakan atau silah orang Pontianak itu nyumpah, menyumpah misalnya macam cerita si Malin Kundang, itu hati-hati tu. Ya kan? Doa orang tua pada anak tu kadang-kadang makbul. Tapi kalau orang tuanya mendoakan yang baik, anaknya akan mendapatkan kebaikan. Nah, jadi dosa kepada kedua orang tua itu disebabkan karena perbuatan baik, anaknya kurang pantas yang pada kedua orang tua. Ya ini kalau memang ada momentum si anak orang tuanya masih ada, momentum sekarang ni minta maaf segera. Nah, begitu juga misalnya suami dengan istri. Nah, ini banyak nih hak-hak perlindungan suami, hak-hak istri itu ada perlindungan. Misalnya seorang istri punya hak tidak boleh dikasari. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga juga melindungi. Kemudian contoh Rasulullah juga, sunnah Rasulullah juga, ya itu juga memberikan suri tauladan bahwa tidak boleh memukul istri. Nah, ketika suami memukul istri ini berarti suami berdosa pada istri. Nah, ini suami yang minta maaf pada istri itu, ya kan? Kalau istri tidak reda sampai terjadi perceraian, nah nanti dia kiamat ketemu nih suami harus membayar pada istrinya. Nah, tapi ibu-ibu ini biasa orangnya pemaaf, udahlah aku maafkan gitu. Luar biasa ibu-ibu ini. Nah, padahal biasa dia pula minta maafkan saya ya Pak. Padahal dia udah kena menampar sama lakinya. Dia pula minta maaf. Ini ibu-ibu yang luar biasa. Saya kira itulah kenapa perlu minta maaf nih. Jangan sampai nanti meninggal dunia belum sempat minta maaf sama istri ini, pernah menganukan dia atau mengapakan dia gitu kan. Akhirnya sudah meninggal pula istri, mintalah maaf di kubur tu kan, mendoakan istri, sampaikan salam. Nah ini misalnya kalau sudah meninggal dunia, ya Allah sampaikan salam pada si fulan istriku, ya Allah aku reda padanya, sampaikan salam padanya, aku minta maaf padanya, pernah begini. Masalahnya sampai ke tadak, kita yakin saja Allah maha mendengar doa dan maha pengabul doa. Nah, dia dengar di sana, ya kan, insyaAllah dia pun akan memaafkan. Semasa kita masih di dunia ini masih sadar, ya akhirnya kita minta doa, minta pada Allah supaya beliau itu mendapat tempat yang tertinggi atau surga gitu ya, insyaallah seperti itu ya. Makanya yang macam-macam dengan manusia ini dan banyak buat salah, jadi kita minimalisir baik dalam ucapan, tindakan, hak harta, hak perlindungan. Jangan sampai kita aniaya manusia
kalau sampai kita melakukan itu, kita berdosa, harus minta maaf ya. Kalau tidak minta maaf, kita akan berurusan di akhirat. Gitu. Ya baik, Allah rahimakumullah, setelah tadi penjelasan mengenai kita harus meminta maaf karena ketika berurusan dengan manusia Allah tidak bisa memaafkan ya Ustadz ya, tetapi harus dengan manusia tersebut. Jadi jikalau hari ini ada merasa salah dengan siapapun itu, tatkala seharusnya segera untuk bisa meminta maaf. Dan baiklah ifadullah rahimakumullah, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala sayyidina Muhammad. Takbir. Ana Habib Naufal bin Habib Soleh bin Habib Isim bin Abu Bakar Ali Idrus Keramat Batang mengimbau ya, mumpung kita masih dikasih panjang umur, bikin senang hati Sayyidina Muhammad SAW. Tiada hari tanpa bikin senang Rasulullah SAW. Habib, gimana cara hatinya Rasulullah gembira? Dengan akhlak kita, dengan ucapan kita, dengan kelakuan kita, khususan kita harus jaga anak Sayyidina Muhammad SAW. Ya, makanya beruntung kita sebagai umat Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita meninggal dengan Fatimah dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Sayyidina Muhammad. Cukup sekian Habib, jangan pernah lupa, jangan pernah bikin sedih hati Sayyidina Muhammad SAW. Cukup sekian Habib, tetap setia di media dakwah Anda. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kembali lagi bersama Ukti Indah, tentunya masih bersama di Majelis Ilmu hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan insyaallah hari ini kita langsung aja nih ya, karena mengejar waktu. Dan insyaallah langsung aja ya Ustadz ya, untuk membahas di yang kedua yang tadi telah memaafkan, yang ini membukakan pintu maaf. Ya, seperti itu. Boleh, silakan Ustadz. Ini dengan singkat ya, mulianya pemberi maaf. Makanya begitu banyaknya masalah-masalah tadi. Jadi tadi ada komunikasi berat rasanya ya, kita nak minta ke orang yang kita katai, nak minta apalagi jauh misalnya Jakarta ya nak Bu, nak minta maaf ke sana pakai pesawat pakai apa gitu. Makanya kalau memang belum itu terjadi, kita dulu. Bagaimana kedudukan si pemberi maaf itu, sehingga nanti akan muncul motivasi kita untuk mau memberi maaf. Allah katakan dalam Al-Quran Surah Ali Imran surah 3 ayat 133 134.
Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi. Itu catat dulu ya. Pertama dapat ampunan, yang kedua surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Alladzina yunfiquna lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Untuk orang bertakwa. Jadi surga seluas langit dan bumi itu adalah untuk orang bertakwa, kata Allah. Orang bertakwa yang punya dicirikan di sini ada 5 ya. Pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang membelanjakan hartanya menyumbang untuk masjid dan untuk amal jariah kepada umumnya. Dalam keadaan dia lapang, banyak rezekinya, atau masih dalam gagah masih dinas misalnya, atau dia dalam keadaan udah kurang uang karena udah pensiun misalnya, atau memang berkurang uangnya, dia tetap infak sedekah, maka dia akan mewarisi surga seluas langit dan bumi. Kemudian wal kazimin al ghaidha, orang yang mewarisi surga seluas langit dan bumi itu dan merupakan ciri orang bertakwa, kata Allah, adalah orang yang mampu menahan amarah. Menahan amarah, jadi jangan cepat-cepat amarah ya. Jangan cepat-cepat naik darah, tahan dulu amarah. Ini nanti surganya seluas langit dan bumi. Kemudian wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Maka inilah yang kita maksudkan mulianya pemberi maaf itu. Kalau dia mampu memberi maaf di dunia ini, surga menunggunya, surga yang seluas langit dan bumi gitu kan. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri berikutnya orang bertakwa itu adalah Allah mencintai perbuatan baik. Perbuatan baik, jadi di kategori perbuatan baik itu bukan hanya 4 ini, masih banyak perbuatan baik yang lainnya. Nanti, tapi yang 4 ini kayaknya menjadi hal yang sangat urgen ya. Jadi membelanjakan harta dalam keadaan lapang rezekinya, dalam keadaan sempit rezekinya tetap menyumbang ya. Kemudian mampu menahan amarah dan juga mau memberi maafkan. Memberi maafkan ini biasanya lebih berat ya kan, daripada meminta maaf. Meminta maaf itu mudah, tapi memberi maaf ini kadang-kadang ya ada orang yang memang punya sifat dendam. Makanya di masa Arab jahiliyah dulu, kalau misalnya terbunuh itu harus dibalas bunuh. Ini diakomodir. Karena apa? Untuk mengakomodir sifat dendam. Hukum kisah itu untuk mengakomodir sifat dendam. Boleh bunuh, balas bunuh. Diteruskan dalam ajaran Allah dalam Al-Quran dan Islam, Al-Baqarah ayat 178 itu. Jadi sebenarnya hukum kisah itu untuk mengakomodir sifat dendam. Oh, bunuh ayah aku ya, balas bunuh, tuntut ke pengadilan, kisah, bunuh saja boleh, untuk mengakomodir sifat dendam. Tapi yang mulia, ayahnya terbunuh, udahlah aku maafkan. Oke, aku ganti, aku bisa mampu dalam aturan misalnya 200 ekor sapi, tapi aku tak mampu nih, aku hanya mampu 100 ekor sapi, gimana? Kalau si ahli warisnya bolehlah, aku maafkan, aku dapat 100 ekor. Ini jadi sifat dendamnya tadi diubahnya menjadi sifat mulia, mau maafkan. Dari 200 ekor sapi dirubahnya jadi 50 ekor sapi. Ini makanya pemberi maafnya mulia gitu. Biasanya kalau orang yang dendam ini banyak hal ya, misalnya orang bercerai rumah suami istri, biasanya tak mau temu mantan laki, tak mau temu mantan bini. Ini dendam nih. Jadi kalau dapat udah cerai udahlah. Ya. Biasa gitu kan. Kodok masih. Jadi kadang-kadang duduk ngawinkan anak pula, si bapak ngadap ke kanan, si ibu ngadap ke kiri. Susah. Dah jam cerai dah. Baik, demikian ya. Jadi mulianya pemberi maaf. Kalau sama-sama memberi maaf kan, duduk bersanding ini macam tak ada beban kan. Aku pula dia tukar kanan. Sudah bercerai. Kan mulia, tapi kalau sama-sama dendam nampak kubrok ya kan. Mentang-mentang lah dia dah bercerai bah. Jadi tidak ada nampak silaturahimnya. Inilah mulianya pemberi maaf itu, nampak dari pertemuan, dari tampilan dan juga hasilnya di surga nanti, di akhirat nanti mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Demikian ya. Ya, ini Ikhwah rahimakumullah, setelah tadi penjelasan ya mulianya orang yang memaafkan, dan juga tentunya kita tidak hanya meminta maaf tapi juga untuk bisa membuka dada kita ya, dimana hati kita, perasaan kita bisa memaafkan dari kesalahan orang lain. Dan baiklah, sampailah untuk di pertanyaan ya, Ibu.
Kok sepi? Ya, ada pertanyaan Ibu? Boleh silahkan mewakili dari ibu-ibu yang lainnya, bisa bertanya kepada Ustadz dan langsung juga Ustadz bisa menjawabnya. Boleh silahkan Ibu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari Ormas Muslimah. Bertanya begini, Ustadz. Misalnya orang hutang kita, tapi dia tuh udah meninggal tapi dikasih tahu sama anaknya, udah dikasih tahu bahwa bapak kamu punya hutang sekian. Apa ya? Pertama tuh di adalah kasih pengharapan mau dibayar atau tapi tidak ada kelanjutannya. Tapi dalam hati kecil kita nih udahlah diikhlaskan aja lah. Pun kalau misalnya dia tidak bayar juga kita tidak kelaparan, nah kayak gitu. Tapi gimana tuh hukum dia dengan kita tuh gimana tuh Ustaz? Oke, udah itu aja Ibu. Ini mau 2 pertanyaan langsung atau langsung dijawab boleh, Ustaz? langsung jawab. Boleh. Ketika saudara kita meninggal dunia dan dia punya hutang, biasanya di pemakaman itu ya, kalau ada yang mengaku ada hutang orang tua saya ini, hubungi saya selaku ahli warisnya, maka lepaslah beban daripada si ayat itu, si fulan yang meninggal dunia itu, karena ditanggung oleh anaknya, ahli warisnya. Jadi sekarang ahli waris yang berhutang, jadi nagihlah ibu nih, dari ormas muslim nagih ke anaknya tagih tak sanggup bayar hutang. Ini yang berhutang bapak aku kena tagih lah. Lama-lama kesian juga, dah dibebaskan saja. Bagaimana hukumnya? Ketika si fulan tadi meninggal, ada ahli waris yang mengatakan aku siap menanggung hutangnya, berarti dia udah lepas. Dia tidak ada hukum lagi dengan hutang itu. Pernyataan resmi dari sang ahli waris inilah dia menanggungnya. Lalu ibu ini nunggu tak dibayar nih tadi, aku maafkan. Berarti ibu sudah maafkan si anaknya, otomatis langsung bapaknya. Lalu apa hadiah untuk ibu yang membebaskan hutang orang ini? Hanya sekali tadi, diantaranya itu ibu insya Allah dapat surga seluas langit dan bumi. Nanti kumpul banyak kami sana majlis taklimnya. Jadi itu kabar gembiranya gitu. Makanya berikanlah keringanan barang siapa yang memudahkan urusan hutang-hutang ini ya. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, ya. Memang ini ayat Quran ini surah Al-Mujadalah, berlapang-lapanglah dalam majelis, tapi kata para ulama juga melapang-lapanglah ya dalam kesempitan saudaramu. Dan siapa yang melapangkan kesempitan saudaramu, maka Allah akan melapangkan masalah kamu. Ini masalah ibu di dunia akan dilapangkan oleh Allah. Tadi tidak pula jadi kelaparan, betul, barangkali rezeki bertambah, tambahnya ya ibu tidak sadar, mungkin tambah sehat, ya kan, baju seragam bertambah, nah, itu kan, kawan-kawan baik bertambah, nah, gitu kan. Allah nampakkan dah sudah hutangnya sudah diselamatkan, ya, ibu melapangkan siapa Allah tersebut, jalan ibu menuju kebaikan pun dimudahkan. Tiba-tiba diundang oleh TV Mujahidin tampil ketemu di sini. Itu belum di akhirat, nanti akan banyak lagi yang ibu dapatkan. Iya, luar biasa. Wah, ini ada satu pertanyaan kembali sepertinya. Boleh silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Saya mau tanya, pertanyaan saya ini, hubungan kita dengan sesama teman. Apabila kita sesama teman ada yang kurang berkenan dengan sikap atau perkataannya ya Pak ya, terus kita udah minta maaf kepada beliau, tapi kadang-kadang mungkin dendam atau apa, dia masih cuek sama kita. Nah mungkin ya Pak ya, kalau kita dekat atau mau bicara, dia kadang seperti itu Pak, menjauh atau lebih gimana tuh Pak? Kita
mungkin pernah melakukan kesalahan gitu maksudnya kan? Mungkin, iya. Ibu pernah atau kita pernah melakukan kesalahan pada orang lain atau misalnya miskomunikasi. Bukan nggak saya menuduh ibu bersalah, tapi mungkin ada salah persepsi atau salah komunikasi sehingga teman kita ini tadi lalu cuekin kita itu. Bukan juga teman, mungkin saya juga kali Pak ya. Kalau saya, misalnya saya salah atau teman kita salah, minta maaf kepada kita ya Pak ya. Terus saya udah memaafkan, tapi sifat kita ini kadang-kadang gini Pak, karena kita udah pernah tersakiti, jadi rasanya mau mendekat dengan beliau itu jadi kayaknya lebih, iya Pak, lebih apa gitu, menghindar lah kita, karena udah pernah tersakiti gitu. Itu gimana Pak? Kita ini ikhlas apa belum gitu Pak untuk memaafkannya? Terima kasih Pak. Sewa. Ya, jadi untuk menjawabnya saya harus masuk ke masalah itu. Saya masuk ke masalah itu, saya bayangkan emang agak berat gitu ya. Apalagi misalnya saya bayangkan dulu punya orang yang pernah begini sama kita kan. Nah, jadi berat rasa kita, dendam kita itu kan. Nah itu bisa kita puaskan ya kan. Rasa ketidakpuasan kita itu misalnya terhadap dosa yang pernah dilakukan itu kita balas balik. Tapi jangan doakan kejahatan buat dia. Tidak doakan. Nah, bagaimana? Jaga. Ketika saya masih di Nasrul, saya menemui hal seperti itu. Jadi kan udah tak mampu dah kita nih dengan dia nih malah ya misalnya menyakitkan hati kita. Tapi udah kita maafkan juga tiap tahun masih gak rasa itu. Hanya kita bawa dalam salat kita dan wajib salat sunnah dan kita doakan, ya Allah ampunkanlah fulan bin fulan itu, ampunkan fulan bin fulan itu ya Allah. Dalilnya mana? Dalilnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, surah Muhammad ayat 19. Jadi ketahuilah Allah tiada Tuhan selain Dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. Mintalah kamu ampun pada dirimu, untuk dirimu, dan juga mintalah kamu ampun pada Tuhanmu untuk dirimu dan juga untuk kaum muslimin. Itu dalilnya kita boleh minta ampun. Ketika kita minta ampunkan kepada Allah untuk saudara kita ini, minta ampunkan ya Allah dosanya. Nah, nanti ada sikap dan perubahan dari orang yang kita minta ampunkan itu, dan dari kita pun akan ada perubahan. Saya mengalami itu, saya persis mengalami itu bahkan dengan keluarga terdekat saya itu. Saya minta ampunkan dia, saya minta ampunkan saya ya. Padahal ini udah sama katanya, kata teman-teman saya ini, kami berbeda polemik ini diolok oleh teman saya, ini Amerika dengan Soviet lagi bertempur. Jadi saya bagaimana, berarti berat ya kan perang dingin ini kan, maka kita minta ampun kepada Allah untuk dosa saya dan dosa dia, sama-sama kita minta ampunkan. Lama-lama kok terjadi kecocokan kembali dan klop lagi, disatukan oleh Allah kembali. Jadi memang butuh waktu, dan kita membawanya dalam tahajud, kita ngadukan dalam tahajud atau salat sunnah kita adukan, ya Allah ampunkan sikulan itu. Insya Allah hati kita balik lunak, hati dia balik lunak, dan Allah pelukkan hati kita dan seperti terlupa lagi masa lalu. Jadi orang pun heran, kok bisa damai ya Amerika Soviet? Ya saya bilang Soviet dah hancur dah, bukan komunis. Kembali Rusia, jadi kita balas seperti itu saja. Seperti itu yang kita bawakan kepada Allah dalam tahajud ibu, dalam salat duha ibu, dalam salat rawatib dan salat wajib, bawakan, minta ya Allah ampunkanlah dosaku dengan dosa si fulan ini, dan ampunkan dosa fulan ini, dosa ini, ampunkan ya Allah. Sebut berulang-ulang kali insyaallah. Bersih. Ya. Insyaallah dimudahkan ya buat ibu-ibu ya, saling memaafkan dan memaafkan. Dan baiklah ikhwafillah rahimakumullah, dan hari ini sudah menunjukkan pukul 14:07, tandanya kita akan berakhir di program Majelis Ilmu. Namun sebelum menutup seluruh rangkaian hari ini, closing statement dari Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Meminta maaf itu perbuatan yang sangat berat ya. Tapi memberi maaf juga merupakan suatu perbuatan yang lebih berat. Tetapi Allah menjanjikan kemudahan-kemudahan di akhirat nanti kalau kita sudah tidak ada urusan kesalahan sesama manusia. Dan Allah janjikan pada si pemberi maaf surga seluas langit dan bumi. Kenapalah kita tak mau melakukan perbuatan ini, minta maaf dan memberi maaf gitu.
Kalau kita belum mampu meminta maaf ini, kita minta tolonglah pada Allah, ya Allah, beri aku kekuatan untuk mau meminta maaf. Kalau kita belum mampu memberi maaf, mintalah tolong pada Allah, ya Allah, beri aku kekuatan untuk mau memberi maaf. Karena perbuatan ini sama-sama bagus itu. Untuk keselamatan kita di akhirat dan juga untuk kemuliaan kita mendapatkan surga seluruh langit dan bumi. Sekira demikian. Amin. Dan alhamdulillah alamin, para ikhwafillah pendengar 105,8 FM dan juga tentunya para pemirsa M2 TV Pontianak dan para ibu-ibu ya, insya Allah semoga diberikan kemudahan saling memaafkan dan juga dimaafkan atas kesalahannya. Dan terima kasih juga kepada Ustadz yang sudah hadir membersamai di hari ini, memberikan tausiah, memberikan ilmu untuk kita semuanya. Semoga ilmu hari ini bisa kita aplikasikan kehidupan sehari-hari dan insya Allah kita akan kembali lagi bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Sehindasari yang bertugas pamit undur diri dan insya Allah kita sama-sama tutup seluruh rangkaian di majelis ilmu hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehindasari yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asriri zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asriri zalimin bizalimin wa arizna min banihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asriri zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asriri zalimin bizalimin.